kembali akan kita lihat. Dan bahkan ada hero yang bisa melakukan penetration. Kari. Ada Kari dengan 3 item plus ada Tiger Implosion. Kayaknya udah cukup deh. Meltdown tuh Uranus. Alright. Dan ternyata kita tidak melihat adanya UB Strat ya dari tim Falcons. Betul. Seperti yang apa sudah dicoba juga. Dan eksekusi dengan knockdown yang akan menjadi pembuktian. Siapa yang akan melaju ke final lower bracket. Dan siapa yang harus segera pulang. Oke, kalau begitu. Ini dia pembuktian game yang ketiga. Falcon versus Onyx. Ya, ini akan cukup seru sebenarnya. Tinggal kalau aku ngelihatnya ya di game ini tergantung dari Keyboy sih. Selama Keyboy tidak diganggu untuk implosionnya, masih tetap akan cukup menyakitkan pastinya. Setiap team fight yang dilakukan oleh tim Falcons. Karena tim Falcons mereka akan bisa dipegang berkat implosion atau Sacred Hammer yang dipakai dengan Keyboy. Yap, dan ini adalah set talent emblemnya yang udah digunakan pula Om ya. Yap. Ini ada soundboardnya yang Keyboy gitu nanti ya. Oke. Berisik banget nih. Iya. Berisik banget nih. Kayak mengganggu konsentrasi tuh. Keselin tau gak sih. Oke. Sans Keyboy dan juga Kairi trio yang sedang berjalan untuk di area mid. Tapi yang bahaya juga ya kalau dari tim Falcons masih dengan Gatot Kaca ya. Yap. Karena Gatot Kaca ini selalu bisa menarik dan efek tauntingnya terkadang juga cukup mengejutkan Buset deh. gitu loh. Sans, galak amat. Yap, dicicil Void Crystal, terkena Void Blast juga tadi. Ya. Sedangkan Kaltizi kali diusir mundur ternyata gagal. Diusir, Om. Betul. Tidak bisa mendekat sama sekali. Tapi Keyboy, flicker dipakai dikejar. Oke, dan Keyboy. Hampir saja, tapi Keyboy berhasil menyelamatkan diri. Tempat yang berbeda ya. Ini mah besok ya kelarnya. Lusa. Lusa lagi ya? Besok terlalu cepat. Lusa. Iya ya. Dan ya Gak final-final orang nungguin ntar berdua itu kalau berantem. Nah, tapi ini menarik sih karena dengan dibukanya Uranus, akhirnya kita melihat Uranus yang berhadapan dengan hero lain selain Cici. Dan ya waktu dia tumbang ya, dia waktu ketemu dengan Cici. Tapi kalau ketemu dengan hero yang lain, nah ini akan menjadi ajang pembuktian buat Uranusnya setelah buff. Oke, tapi cukup berani. Ada Abyssal Road tadi dilemparkan connect sepertinya. Namun sekarang Ogwen dengan ada Revitalize tadi yang memang sudah dibuka. Ogwen pun selamat. Ya, tapi low HP tidak bisa melakukan setup sebenarnya untuk Ogwen, hanya bisa membantu dari belakang. Dan ada Lutfi dan Ogwen harus berhati-hati sekali. Oke, beberapa pemain pun yang dimiliki oleh Onyx Bu sudah memiliki sedikit SP saja di dalam tubuhnya. Tapi ternyata turtle-nya berhasil diamankan oleh Falcon. Iya, dan Lutfi juga harus tumbang ternyata. Dan ini belum berakhir loh. Wah, flag ngejar terus. Bener, ini masih diseret sampai ke dalam jungle milik Onyx. Belum berakhir di sana. Kaltizi mengambil satu demi satu isi creeps Iya, dari jungle milik Onyx Esports. karena berbeda keadaan sekarang Om ya. Wow. Tidak dengan adanya Cici di dalam satu landing yang sama. Yep. Ini membuat Uranusnya akan jauh lebih gila lagi, jauh lebih agresif jatuh ya. Uranus jatuhnya jadi uraan ya. Ini urak-urakan jadi. Urakan deh ini. Lihat, kita melihat akhirnya Uranus yang berani untuk potong lane. Iya, Sedari tadi kita melihat Uranus gak pernah potong betul. lane. Kalau ada Cici nggak bisa Gak Om. bisa dia potong lane. Ngelewatin turret aja puyeng. Betul, dan sekarang dia udah berani nyebrang, berani masuk ke jungle-nya musuh. Jadi agak sedikit mungkin di atas lah powernya dibandingkan dengan hero lainnya. Kecuali dengan Cici, kalau lagi laning phase. Ke bagian bawah, kembali ada Kairi yang berusaha untuk mengawal. Agar Flapsisi tidak keluar cepat jadi. Tapi itu dia Ogwen, meluncur sendirian. Ogwen terkena Speedy Light Wheel. Oke, Abyssal Row, tapi Ogwen harus mundur terlebih dahulu. Revitalize-nya pun sudah di pop up. Harus sabar lagi. Dan Super Marco, mereka semuanya. Abyssal Row hampir saja. Yap, hanya diperlambat lah untuk tempo bagi tim Falcons juga. Dan dua lane ya tadi diberikan bagi Super Marco. Dan lihat nih Flapsisinya. Ya, Berani buat potong, jalan juga ke mid. Tidak ada masalah sama sekali untuk dia. Dan makanya kalau dia di-ganking antara Kairi dan juga Lutfi ya, ini dia masih akan bisa survive karena punya Consecration. Masih cukup lah. Karena secara untuk continuous damage-nya ini kayaknya tidak dimiliki oleh Onyx Esports. sementara sekarang Kyle. Dan di bawah Flap bersiap untuk bisa memberikan gangguan. Numpang lewat aja. Numpang lewat kena damage, stucknya bertahan terus-terusan aja kan di situ. Dan Turtle bisa diambil ya bagi Onyx. Enak banget Om yang gak ada penjagaan jadinya. Iya. Tuh lihat tuh Flapsisinya nakal banget ya. Potong terus-terusan dan menyebabkan kerugian level bagi Lutfi. Tidak akan diberikan di bagian bawah sana. Dan dia akan lebih unggul duluan kalau mau melakukan rotasi ke Turtle. Selalu dibayang-bayangin buat Lutfi-nya. Lihat di bagian belakang Lutfi.
Berusaha untuk menabrak juga, berusaha untuk keluar dari situasi Wits. yang sulit. Ada satu lagi implosion dibalaskan Avatar Guardian. Tapi barusan terlihat turtle-nya berhasil diambil pula oleh Kairi dan pertempurannya kembali terjadi. Coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Flaptazy. Maju sedikit ke arah terdepan. Dead Sonata dibalaskan pula oleh Kairi. Tidak ada yang tumbang sejauh ini. Yap, nice juga untuk Xavero tadi yang berhasil untuk selamat ya dari serbuan pemain-pemain tim Falcons. Dan Lutfi berhadapan dengan Flaptazy, ini jadi continuous fight. Udah sampai jilid berapa nih mereka ya? Dari bawah ke tengah, ke atas, balik lagi ke tengah juga. Dan masih dengan Flaptazy yang lihat, pegang 3 pemain Onyx Esports. Lane bawah jelas, EXP satu lane, ini bakal habis. Ditahan habis-habisan level buat Lutfi. Lagi melompat Demonic, Infernal Pursuit dibuka. Flaptazy yang terkejar, super tanky jelas. Karena bukan damage yang bisa langsung nge-burst ya. Jadi mungkin masih butuh untuk kehadiran dari Xavero nantinya. Untuk menumbangkan Flaptazy. Oke. Itu dia. Di bawah cukup adem, di atas adem, di tengah ada kerusuhan ini ya. Terus di tengah mereka mulai berkumpul lagi. Super Marco pun area perputarannya udah atas tengah gitu aja Om ya. Yep. Nih tergantung duo nih sebenarnya nanti Kiboy Xavero. Implosion di follow up dengan speedy light wheel atau dengan spinningnya juga ya akan sangat-sangat menyakitkan. Dan mungkin bisa menumbangkan 1-2 pemain dari tim Falcons. Tentunya dengan syarat ya, bagaimana Xavero harus menyelesaikan item dia juga. Di bawah, recall digagalkan tadi oleh Flaptazy. Sedang berusaha untuk melakukan recall. Baik untuk Kairi-nya. Dan lagi nih ya, dengan adanya pemotongan untuk minion seperti ini. Dari level tidak akan rugi sama sekali. Flaptazy di turtle juga nanti dia akan bisa datang. Karena ini jelas kerugian untuk si Lutfi sebenarnya ya, tapi levelnya dari Lutfi juga masih cukup oke, masih sempat untuk dapetin dari lane yang beda lah, bukan lane yang bagian bawah, karena lane bawah satu lane lagi harus hilang. Yep. Sementara itu Ogwen mundur dulu, tapi tidak untuk Ogwen karena Ogwen siap untuk maju. Flaptazy sudah bersiap pula mundur sedikit dengan stak penuh di dalam tubuhnya, bersiap untuk bisa membantu rekan-rekannya. Dan sekarang ada satu lagi implosion yang mungkin siap dikeluarkan oleh Kiboy. Konsil terlebih dahulu tadi dikeluarkan, tapi turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Kairi. Pertempuran yang tidak mau dilakukan oleh Onyx. Ya, tim Falcons pun demikian ya, karena mereka hanya berusaha untuk mencuri turtle-nya, bukan untuk meladeni tim fight yang ada di sana. Xavero punya golden staff, wah ini dia. Salah satu item kunci juga untuk Kari agar bisa melancarkan true damage dari pasif yang dimiliki. Dan lemparan demi lemparan dari Abyssal Arrow yang belum mengenai target juga masih cukup miss sebenarnya. Apakah Ogwen cukup untuk bisa menerima damage dari Kairi? Ada 4 di bagian kiri dari map Onyx Esports. Mereka sudah mulai berjalan berbarengan juga sekarang karena kelihatan Kari sudah mulai jadi. Jadi kalau bisa dikombinasikan bersama dengan Implosion, Onyx Esports chance mereka menang team fight akan sangat besar. LTC Holy Crystal. Waduh. Yep. Numpang-numpang lewat udah makin enak nih. Ya, sebenarnya damage-nya besar sih, tapi selama Xavero aman di belakang sih ya masih baik-baik saja ya buat Xavero-nya. Dan Xavero ini pasti dia masih punya flicker. Jadi dia masih bisa nanti mungkin escape kalau ditabrak ya, asal tidak kena Abyssal Arrow atau bisa membaca Abyssal Arrow. Iya. Akan cukup aman nantinya. Langsung ditambahin lagi ya. Abyssal Arrow 2 Dead Sonata gitu mainnya ya. Seger ya. Seger emang. Ngepoknya begitu memang. Ngepok ngeburst jatuhnya. Dar. Belum lagi nanti ada ini Sky Pierce kan. Punya Sky Pierce juga. KLTZ berteriak dengan emot Leorio. Gak apa-apa. Terus saya terus. Dan ya Sans baru punya Demon Boots ternyata. Untuk penggunaan dari mana regionnya biar lebih cepat ya. Glowing Force. Ini Glowing Force untuk menggantikan biar tanknya nggak langsung ke Domi Ice ya. Karena untuk Force Domi Ice bisa langsung ditabrak dan tipis sih, nggak ada item, nggak ada defense yang terlalu besar buat Dominance Ice. Ini sampai menit segini point kill baru 1 Om. Sangat ini ya, sangat kembali ke tempo lama makanya aku bilang tadi. Iya. Ini benar-benar balik ke tempo lama buat meta yang sekarang. Nah. Oh enggak. Dikira mau dilanjutin. Ya, dari itu sudah mulai jalan duo nih. Karena tadi Golden Staff selesai, akhirnya ya Kiboy ya tinggal nemenin si Xavero. Kalau ada Implosion dan kalau Xavero bisa nyambut di belakang, ya mereka bisa dapat point kill. Xavero? Oke, Xavero. Jangan di tengah-tengah ya, bahaya. Dengan satu flicker ya, Xavero masih aman ya.
Savera pun siap untuk bisa menghantarkan damage-nya nih. Deretan-deretan pemain-pemain tebal di hadapan Savera harusnya bisa rusak semuanya ntar. Dan DAS sudah di tangan. Iya. Lengkap berarti. Buat Savera sudah selesai. Udah war aja langsung. Bisa war kalau memang mau ya. Sabar dulu. Oke. Dan yang harus diwaspadai cuman Kaltizik. Jangan sampai ada di samping Savero ya. Tapi ada Flicker sih. Menurut ini Flicker yang bisa jadi good choice. Karena kan pilihannya ada Purify juga. Untuk menghindar dari After of Guardian. Tapi kayaknya nggak bakal bisa menghindar dari Electrifying Beats nantinya. Jadi memang better buat menggunakan Flicker. Masih dicicil, masih ditahan juga. Lihat, 2 trap dari Selena. Persis di depan dari Lord. Dan ini selalu membuka mata. Vision terjaga untuk tim Falcons. Kalau mereka tahu nih kapan persiapan dari Onyx Esports. Flaptizi. Yap, itu dia Flaptizi. Ada satu Purify yang sudah ada gunakan dan masih selamat Avatar of Guardian. Gue terjebak, satu yang terakhir selesai. Keunggulan yang dimiliki oleh Onyx itu sendiri, tapi ternyata apa yang terjadi, Keyboy? Oke. Keyboy mengejutkan kita semua. Iya, memang miss tadi. Tapi masih dengan kemenangan atau keunggulan satu hero atas Onyx Esports. Mau ditabrak kan? Karena risiko banget kalau menabrak dan tumbang, Keyboy. Oke, itu dia yang terjadi. Sementara sekarang Lutfi sendirian saja. Kehilangan 2 player, sekarang Onyx yang berbalik rugi. Iya, mereka berusaha untuk mendapatkan Lord yang pertama, tapi dengan low HP ditabrak balik lagi tim Falcons. Mereka muncul dan mereka mendapatkan Lord ini. Satu fight yang ternyata langsung dipegang juga kendali oleh tim Falcons. Dan lihat semua sudah mulai diusir, mundur ke belakang. Super Marco. Damage yang diberikan berasa dengan efek projectile dari Death Sonata. Waduh. Ini pun suara di arena sana Kenceng juga ya. udah kenceng banget juga ya. Kenceng Luar banget biasa ini. juga nih mau teman-teman yang ada di sana. Sementara Lord sekarang ada di bagian bawah. Yap. Orange buff berhasil diambil Kairi ternyata. Lordnya memang akan dibersihkan juga sih, tapi inner bottom turretnya akan pecah. Keuntungan untuk tim Falcons. Sempat kita melihat asa bagi Onyx Esports ya, tapi satu tim fight yang ternyata bisa langsung dibalikan oleh tim Falcons. Untuk di Lord yang pertama, mereka dapetin Lord, mereka dapetin keunggulan 4.000 loh. 3.000 sekian lah atau 4.000-an lah. Keunggulan dari Lord tadi, 4.600 ya dari Lord. Dan mid turret juga terancam diambil oleh tim Falcons. Nah ini nih, nyolek-nyolek dari jauh nih enak. Nah abis Alro, Dead Sonata, belum lagi ntar kalau Rhapsody dia mau majuin sedikit. Ih, banyak banget nyolek ya. Dan tidak ada hero-hero support ya di belakang untuk bisa melakukan heal setelah terkena damage dari projectile. Mungkin seperti healer-healer yang sudah menghilang seperti Matilda misalnya. Tapi Uranus sekarang unggul gold loh. Waduh, 1.300 tuh goldnya. Granger unggul dari ini juga, dari Kari juga 1.500. Tapi sebenarnya Kari juga sudah jadi sih. Jadi tinggal cari satu momen untuk Onyx Esports. Satu momen di mana mereka harus bisa menangkap nih ya core dari tim Falcons. Harus nyari nih Super Marco. Karena Super Marco adalah player yang nggak bawa Purify nih, bisa ditarget kan. Kayaknya ada WM sekarang yang udah dimiliki oleh Super Marco. Oke. Main aman deh. Ya, Savera juga punya Rose Gold Meteor. Ada shield tambahan. Sedikit hybrid defense, sedikit aja hybrid defense-nya. Dan retribution dipakai oleh Kairi tadi. Yep. Karena memang masih lama untuk Lord akan spawn juga. 5-man play dari Onyx Esports akan berusaha untuk mencari pemain dari tim Falcons untuk mereka eksekusi. Tapi sayangnya mereka belum bisa mendapatkan hal tersebut. Dan thanks to trap sebenarnya juga ya. Kehadiran dari Selena yang sangat mengganggu. Selain dari efek projectile yang diberikan. Trapnya akan selalu bisa membuka map. Akan melihat jalan. Iya. Kemana pemain-pemain Onyx Esports akan yang mengarah. Dan itu kelihatan sangat jelas ya dari mapnya. Lihat ada satu di depan sana, di bawah juga ada. Jadi Flaptizi akan aman, sangat sulit untuk bisa di-geng. Kalaupun di-geng, wah itu Uranus main lama juga. Dan backupan akan lebih mudah untuk masuk bagi tim Falcon. Flaptizi juga mainnya situ-situ aja jadinya ya. Nah pindah lagi. Terus trapnya ditaruh lagi di tengah. Terus taruh lagi di sana tuh. 3 trap udah cukup tuh. Jadi Flaptizi aman banget di bawah. Lutfi, Dominance Ice akhirnya memang punya. Setelah item defense utama selesai. Lord akan spawn. Tapi Lord yang akan kita lihat sekarang sebenarnya Lordnya ini bisa lah Onyx Esports kalau mereka mau maksa ya mau tabrak. Tapi mereka jangan sampai tercicil juga. Karena yang menyakitkan dari tim Falcons itu adalah cicilan damage yang mereka berikan. Ya.
dari damage Abyssal Arrow yang mulai berasa ya dengan item-item damage dari View. Dan juga jelas dari Dead Sonata. Oke, Kairi udah setup posisi di bagian bawah. Wave minion mau dihancurin terlebih dahulu. Savero masih bersembunyi di balik ataupun di belakang dari rekan-rekannya. Harus memiliki positioning yang sangat-sangat aman. Karena sekalinya pun nanti Joy-nya masuk, langsung rusak-rusak juga. Rubuh juga Kairi, Om. Yep. Dan yang lebih penting sebenarnya dari Kiboy sih, targetnya dia siapa nih buat implosion ya. Karena kalau kena ke Flap TZ jelas akan sangat merugikan untuk Onyx. Mereka nggak bisa langsung nge-meltdown si Uranus karena Purify yang dibawakan dengan Uranus. Jadi mungkin targetnya lebih ke nunggu KLTC saja sih ini untuk membuka, cari di mana siapin implosion di sampingnya dan semoga gak cancel Ya. buat implosionnya ya. Karena ya masih banyak sih ada efek-efek dari Abyssal Arrow. Buset deh. Kecolek doang tuh dikit tuh. Dan panjang ya sekarang ya. Tapi Kairi punya regen SP yang besar juga, penuh lagi lihat. Sama-sama tebel lah bisa dibilang. Sama-sama punya kans sekarang untuk mendapatkan Lordnya. Sama-sama main pelan karena mereka tahu pasti nih satu Lord ini akan menjadi Lord penentu. Kalau dari Onyx Esports penentu untuk mereka bisa menstabilkan keadaan. Kalau buat tim Falcons penentu untuk mereka bisa dapetin best turret milik Onyx Esports. Oke. Masih dengan tarik ulur juga lihat Flap sih. Sangat mengganggu, all in kah Onyx Esports? Uduh. Tapi ada Speedy Like Will yang udah ke pop up. Ya Speedy sudah ke pop up, info pasti ada. Yap. Tapi Speedy Dan untuk Abyssal Arrow hampir aja. ya Speedy cooldownnya cepat sih. Jadi masih bisa ditunggu juga, ditarik ulur. Tapi top lane-nya loh. Wave management yang harus dilihat oleh Onyx Esports. Di bagian atas, KLTC selalu mendorong lane jauh. Dan dia maksimalin banget nih. Dari Lord yang memang ada di posisi bawah, karena dia Joy, dia bisa cepat mengandalkan speed dia ya untuk bisa kembali hadir di bagian bawah. Dan lihat duo dari Tagril dan juga Kari. Dari Kiboy bersama dengan Savero yang secara berbarengan ya, karena butuh backupan nanti untuk implosion. Let's see. Akankah target yang mereka hit tepat menuju ke KLTZ atau bahkan mendapatkan Super Marco? Ya, ini nih gameplay beberapa season yang lalu ya. Betul. Kayak gini nih ya. Tahan, fight, cari gitu. celah di mana. Sabar kalian yang nonton ya teman-teman ya. Kalau kalian emang ngikutin dari dari MPL Filipina beberapa season yang lalu kayak begini nih terus-terusan nih. Betul, sampai kram tuh badannya angkat batu terus-terusan tuh di sana. Angkat batu, ya, angkat derajat keluarga ada pokoknya. Wait. Cycle timer tadi dipakai dan KLTZ sabar banget dibuat KLTZ. Ya, semuanya pun akan mencoba untuk melepaskan diri dari gocekan, melepaskan diri dari lele yang dilemparkan secara terus-menerus. Sementara sekarang Savero Speedy Like langsung diaktifkan begitu saja. Lordnya pun berhasil langsung diamankan dan pertempuran kembali terjadi. Di mana Lutfi-nya pun malah menjadi korban. Belum ada yang tumbang sejauh ini dari tim Falcon, tapi setidaknya ada satu player yang dimiliki oleh Onyx sudah berhasil langsung dilenyapkan seketika dan mereka masih berhasil selamat masuk ke dalam area pertahanannya. Yap, Lutfi tumbang tapi ditukarkan dengan satu buah Lord yang didapatkan oleh tim Falcon, tapi tim fight dicari oleh tim Falcon. Oke, Savero terkena, untungnya Savero masih berhasil menyelamatkan diri. Ya, tim Falcon harus cepat juga nih untuk clear ke Lordnya. Karena mereka cenderung tim Falcon sering membiarkan Lordnya yang membuat mereka juga cukup rugi. Karena banyak super minion yang berhasil diproduksi oleh Lord. Dan akhirnya mereka langsung ada di area top juga. Ogwen satu terakhir dan berhasil langsung dilenyapkan begitu saja Ogwen. Yap. Melihat bagian bawah, bisakah? No. Tumbang, Om. Dua katapult. Antri di bawah tadi, wave management. Lagi-lagi dari Onyx Esports mereka harus memperhatikan hal tersebut. Dan dipecahkan oleh minion saja di bagian bawah. Meskipun mendapatkan Lord, Onyx Esports ternyata mereka tetap rugi loh. Ya. Malah tumbang. Malah pecah bester bawah. Iya. Oke. Tidak ada tadi yang ini ya, yang sekalian jalan ke atas colek dikit tadi minionnya ya. Gak ada. Gak ada ya. Masa tadi nunggu Lutfi masih 15 detikan lagi. Walah, Lutfi baru hadir. Lutfi udah kehilangan begitu banyak HP lagi di dalam tubuhnya. Ya, nyaris tadi langsung ditabrak juga memang. Dan lagi kepegang kena arrow. Ya Kiboy. ampun, kena arrow dari Kiboy. Kiboy
memakan lele yang beracun di bawah. Yep. Udah makan lele. Ada lagi pemain-pemain yang lain yang memang cukup lengkap juga dan Xavero cukup berani tadi ya. Di depan orange buff. Dan sudah mulai nih pressure masuk dari tim Falcons. Mereka menang karena base turret milik Onyx Esports pecah di bagian bawah. Dan dari minimap penguasaan untuk tim Falcons juga cukup lebar sekarang. Mereka bisa press 3 lane yang dimiliki oleh Onyx Esports. Dan sudah mulai masuk ternyata sekarang lagi Abyssal Arrow dilepas ke Ukaltizi. Oke. Mengejutkan. Namun di bagian tengah mereka pun masih belum bisa masuk ya. Falcon hanya bisa berada di luar dari area pertahanan Onyx. Ya, mereka hanya mencicil. Ini kemungkinan akan menunggu juga nih untuk Evolve Lord yang akan spawn sebentar lagi. Sebuah Lord yang akan menentukan segalanya. Dan Suns punya Ice Queen One. Dan Xavero mungkin last item. Ini sabar banget mainnya kayak begini sih. Harus dong. 20 menit, 7 poin kill teman-teman semuanya. Sabar sesabar-sabarnya ini. Ya, jangan panggil-panggil, nanti keluar cyber nanti. Shit nih, Wes. jangan. Evolve Lord. Sesuatu yang akan kita nantikan sekarang, siapa yang jauh. Ini lebih bersih untuk melakukan setup ya. Dan Kiboy lagi-lagi memakan sebuah Abyssal Trap yang berarti untuk conceal play-nya akan terlihat juga oleh tim Falcons. 50.700 nih ya untuk HP dari Lord. Dilepaskan lagi Abyssal Arrow oleh Vio. Dan Joy-nya akan masuk dari sisi belakang. Ada Kiboy dalam rumput. Terpantau oleh sebuah tembakan Death Sonata dari Super Marco. Oke. Itu dia, Lordnya akan menjadi milik siapa? Dimana sekarang Xavero masih free di bagian belakang untuk mengantarkan damage-nya. Avatar Guardian tadi langsung dikeluarkan begitu saja, tapi Kyle Tezi berusaha untuk bisa kabur. Ada satu lagi Pro Shot. Kiboy-nya berhasil langsung dilenyapkan, tapi sedikit lagi tersisa. Kyle Tezi-nya pun langsung lenyap. Hanya saja Lutfi pun menjadi korban tambahan. Auguen-nya pun berhasil ditumbangkan, double kill didapatkan oleh Xavero. Kill ketiga akan dikejar. Namun sekarang Kairi mencoba untuk bisa menjauhkan Selena dari rekan-rekannya. Yap. Dengan Selena bersama dengan Granger, ini akan sulit untuk tim Falcons bisa melakukan defense juga. Dan Retribution, masih ada Kairi. Onyx Esports mereka bisa menahan sedikit dulu sebelum mendapatkan Lord. Tapi di bagian bawah harus di-clear juga. Iya. Harus ada yang turun ke bawah. Oke. Ini dia Kairi Ya, ini butuh bantuan sih buat Kairi, nggak bisa sendirian. menghajar Lord sendirian. Ya, Evolve ya, apalagi. Buset deh. Diganggu lagi, Super Marco datang. Permar kok datang lagi, ganggu lagi. Dicicil, Dead Sonata. Ada Fight Crystal dan Saracen. Ini akan menjadi Lord buat Onyx Esports. Itu dia. Dan Lord menjadi milik Onyx. Yep. Sabar. Adalah hukum untuk kedua tim ini sekarang. Tidak bisa berbuat terlalu gegabah juga dan Suns Blood Wings. Lengkap dengan 5 melawan 5. Tapi keunggulan Onyx adalah mereka punya Evolve Lord. Akhirnya mid turret baru pecah di menit yang ke-22. Iya loh. Mid turret tim Falcons. 22. 22 loh. Gagah dia berdiri di tengah. Tapi ya Evolve Lord akan dibiarkan untuk slow push juga, jadi seharusnya ya inner outer turret milik dari tim Falcons akan terambil semuanya sekarang. Kecuali kalau mereka memang punya cara untuk tetap melindungi ya untuk mid turret, karena mid kan lumayan penting nih. Masih ada extra vision yang mereka bisa dapatkan berkat mid turretnya. Mereka gak bisa langsung di-ganking dari bagian belakang. Abyssal Arrow secara posisi untuk defensif Selena jelas tidak akan terlalu bagus. Tapi bagian topnya lagi-lagi ada dorongan minion. Dan Bagian bagaimana topnya. efek dari Xavero juga udah terlihat Om ya. Bagaimana daya hancur yang dimiliki oleh Kari ini udah menunjukkan kapabilitasnya. Dimana tadi antara Auguen dan juga Flaptezi udah merasakan akibatnya pula. Dan Kiboy, siapa lagi akan menjadi satu korbannya Avatar Guardian langsung dikeluarkan, tapi coba oleh Xavero-nya Prino untuk bisa mengatakan damage-nya. Double kill didapatkan oleh Xavero dan Onyx sepertinya bisa menutup gap ini dan benar saja Onyx melaju ke babak selanjutnya. Lagi kita belum melihat kemenangan dari Uranus, tapi kita akan melihat kemenangan Onyx Esports atas tim Falcon di game yang ketiga. Wow. Wow, Xavero dan Xavero Yes. bersama dengan Kairi luar biasa di game yang ketiga ini loh pergerakannya. Dan di saat mungkin tadi di game pertama Xavero melakukan beberapa mistake. Itu dia, 4 yang lainnya cheer up. Yes. Dan akhirnya menjadi boosting moral dan mental sehingga Xavero berhasil untuk membayar lunas dan membawa Onyx Esports melaju ke top 3 karena mereka akan berlanjut lagi perjuangannya di lower bracket finals dan memulangkan sang jawara di season lalu untuk Snapdragon Pro Series
Tim Falcons. Yap. Empat Oh pemain. ya, boy, sabar boy. Sabar boy, tenang. Tapi luar biasa sih, tarik ulur yang terakhir. Kesabaran. Kesabaran dari Onyx Esports. Yang sanggup untuk mengimbangi makro play dari tim Falcon. Itu yang harus kita acungi jempol. Yes, ini dia. Berilah player muda kesempatan. Iya. Jangan salah dikit suruh out. Salah dikit suruh out. Salah dikit out. Salah dikit out. Giliran menang ini GG. Ntar salah sekali lagi, mati sekali. Out. Salah Ya. pasti ada ya. Ya, viewer kocak. Pasti memang namanya game ya, nggak akan Betul, mulus. nggak bakal mulus 100%. Gak bakal Betul. mulus 100%. Dimana walaupun dia melakukan kesalahan hari ini, ya dari situlah dia belajar teman-teman. Yes. Disupport aja. Dan membuktikan ya bahwa Xavero mampu bersaing. Betul, Begitupun dari Lutfi sebenarnya ya. betul. Untuk berjuang. Karena ini bukan cuma sekedar dari skill mekanik aja yang diuji, tapi mentalitas juga. Apalagi mereka ada di ujung jurang.